Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami pada materi transport layer. Oke, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Noval Azharel Hafiz dengan NIM 2223040 dan saya sendiri yaitu Muhammad Galang Pradwita dengan NIM 13022230015. Baik, yang pertama itu adalah pengertian secara singkat mengenai apa itu transport layer. Jadi transport layer itu merupakan bagian dari suatu sistem komputer yang berperan penting dalam mengatur pengiriman data di jaringan. Transport layer memiliki beberapa fungsi utama. Beberapa di antaranya itu adalah memastikan data tiba dengan tepat, lalu memastikan reliabilitas data dan mengatur lalu lintas jaringan agar tidak terjadinya kemacetan, dan memastikan bahwa data itu telah sampai. Oke, yang selanjutnya itu ada konsep transport layer. Di sini ada tiga. Yang pertama itu ada Principle of Congestion Control, yang kedua itu ada TCP Congestion Control, dan yang ketiga itu ada Evolution of Transport Layer Functional. Oke, baik di sini pengertian secara singkat aja. Yang pertama itu adalah Principle of Congestion Control. Jadi Congestion Control ini merupakan salah satu prinsip yang bertujuan untuk mengelola lalu lintas pada proses transfer data. Selain itu, berfungsi juga untuk mencegah terjadinya kemacetan saat transfer data. Pada connection control terdapat dua pendekatan utama, yaitu yang pertama itu ada open loop. Nah, pada open loop ini, keputusan dibuat selama desain untuk mencegah terjadinya kemacetan pada saat transfer data. Jadi keputusan itu selalu dibuat bersamaan dengan desain berlangsung. Lalu untuk yang kedua itu ada closed loop, yaitu closed loop itu mengambil keputusan, di mana pada closed loop ini untuk mengambil keputusan harus melalui umpan balik. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi kemacetan dan juga untuk menyesuaikan operasi sistem. Algoritma seperti leaky bucket dan juga token bucket membantu dalam mengendalikan laju lalu lintas pada saat transfer data dan membentuk lonjakan menjadi aliran yang lebih stabil. Lalu kemudian ada TCP Congestion Control. Nah, secara singkat, dalam menghentikan kemacetan pada pada proses transfer data, TCP menggunakan pengendalian kemacetan untuk membatasi kecepatan dalam pengiriman data saat terjadi kongesti di dalam jaringan. Ada dua metode umum yang digunakan, yaitu flow control dan juga congestion control. Pada control flow itu berurusan langsung dengan jumlah data yang dikirim. Dan salah satu dari mekanisme flow control yang paling terkenal yaitu sliding window protocol. Lalu yang terakhir itu ada evolution of transport layer functionality. Jadi transport layer dalam model OSI atau OSI bertanggung jawab dalam mengelola transportasi paket secara end-to-end di seluruh jaringan. Peran dari transport layer yaitu menghubungkan proses aplikasi yang berjalan pada host akhir secara halus tanpa adanya kendala. Ada juga fungsi dari key transport layer, yaitu yang pertama adalah multiplexing and demultiplexing, yaitu menggabungkan data dari berbagai aplikasi menjadi satu aliran sebelum melewati kelapisan jaringan dan memungkinkan beberapa proses berjalan pada satu host. Lalu yang kedua itu ada error control. Nah, di mana error control ini adalah mengelola kesalahan seperti kehilangan data, duplikasi, dan juga variasi keterlambatan. Dan yang ketiga itu ada flow control. Nah, dalam flow control, mengelola kesalahan seperti kehilangan, pada flow control itu berfungsi sebagai mengatur aliran data antara pengirim dan juga penerima. Hal ini memastikan pengirim tidak mengirim data terlalu cepat sehingga penerima tidak dapat mengatasinya. Jadi apabila pengirim mengirim data terlalu cepat, itu kemungkinan dapat terjadi adalah penerima tidak dapat menerima data tersebut. Lalu yang terakhir ada congestion control. Congestion control itu dia berfungsi untuk mengendalikan lalu lintas untuk menghindari kelebihan beban dan juga kemacetan pada saat proses transfer data. Oke, selanjutnya adalah why transport layer. Jadi principle of congestion control itu merupakan mekanisme yang mengatur masuknya paket data ke dalam jaringan. TCP Congestion Control itu merupakan metode yang digunakan oleh protokol TCP untuk mengelola aliran data melalui jaringan untuk mencegah kemacetan.
Evolution of Transport Layer Functionality itu merupakan perkembangan fitur dan juga protokol transport layer. Eee, Sehingga ketiga topik tersebut merupakan transport layer dikarenakan sesuai dengan penjelasan dari transport layer, yaitu bagian dari sistem komputer yang berperan penting dalam mengatur pengiriman data di jaringan. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Noval Ejahar El Hafiz akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Galang. Jadi yang pertama yaitu perbedaannya dari Principles of Congestion Control, TCP Congestion Control, dan Evolution of Transport Layer Functionality. Jadi yang pertama, Principle of Congestion Control itu memiliki tujuan untuk mencegah kemacetan dengan melibatkan keputusan desain sistem dan pemantauan berbagai parameter untuk mengatasi kemacetan. Kemudian, TCP Congestion Control itu memiliki tujuan untuk mengelola aliran data untuk pengendalian kemacetan. Dan yang terakhir yaitu Evolution of Transport Layer Functionality itu memiliki tujuan untuk mengembangkan protokol transportasi jaringan yang lebih efisien, andal, adaptif untuk memenuhi kebutuhan aplikasi modern. Selanjutnya yaitu Principle of Congestion Control pada YouTube. Jadi di sini kami akan menggunakan YouTube sebagai contohnya. Jadi yang pertama yaitu ada aliran datanya. Jadi data mengalir melalui jaringan melalui berbagai titik atau node yang diwakili oleh kotak hijau. Bisa dilihat pada gambarnya di sini. Kemudian ada deteksi kemacetan, yaitu ketika data mencapai titik di mana kemacetan terjadi, yaitu pada node 3 yang di bawahnya ada tulisan congestion. Kemudian ada paket choke atau choke paket sebagai respons terhadap kemacetan. Jadi sistem akan mengirimkan choke paket untuk yang dikembalikan ke sumber atau source. Ini adalah mekanisme umpan balik yang memberitahu sumber untuk mengurangi kecepatan pengiriman data. Dan yang terakhir itu penyesuaian bitrate. Jadi sumber atau source kemudian menyesuaikan bitrate pengiriman data untuk mengurangi kemacetan dan memastikan bahwa video dapat terus diputar dengan lancar pada tujuan. Dan ya, jadi contoh di atas itu merupakan contoh untuk pendekatan Principles of Congestion Control untuk closed loop, karena melibatkan umpan balik dengan mengirimkan choke paket kembali ke sumbernya. Kemudian ada summary, jadi Principle of Congestion Control adalah mekanisme yang mengatur masuknya paket data ke dalam jaringan. TCP Congestion Control adalah metode yang digunakan oleh protokol TCP untuk mengelola data melalui jaringan untuk mencegah kemacetan. Evolution of Transport Layer Functionality itu merupakan perkembangan fitur dan protokol transport layer. Eh, jadi congestion control ini memiliki manfaat yang signifikan dalam jaringan komputer, seperti menghindari kemacetan dengan mengatur aliran dari jaringan, meningkatkan efisiensi, mencegah kegagalan jaringan, dan membuat jaringan menjadi stabil. Baik, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih.